Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Sumatera Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda Rabu 24 Januari 2024. Bersama saya Rizky Junado Sandi. Dan saya Rukbia Natasha. Berbagai informasi terbaru di Sumatera Barat telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Selain itu, saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan melalui YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Dan berikut cuplikan topik utama kita untuk hari ini. Polresta Padang mengungkap kasus penyelewengan BBM subsidi di Kecamatan Bungus, Teluk Kabung. Ombudsman Sumatera Barat memeriksa Bupati Pasaman atas dugaan maladministrasi pemberhentian Sekda Pasaman. Sumatera Barat hari ini, Satreskrim Polresta Padang mengungkapkan penyelewengan BBM subsidi di daerah Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang. Dari hasil pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita ratusan liter BBM subsidi jenis Pertalite dan biosolar yang ditimbun di sebuah warung milik seorang berinisial B. Mendapatkan informasi dari masyarakat, sejumlah petugas kepolisian dari Satreskrim Polresta Padang melakukan penggerbekan terhadap sebuah warung yang diduga menjadi tempat penimbunan BBM subsidi di daerah Bungus Barat, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang. Dalam penggerebekan itu, polisi menemukan sejumlah drum dan dirijen berisikan BBM subsidi jenis Pertalite dan biosolar yang ditimbun di sebuah warung milik seorang berinisial B. Setelah dilakukan penyidikan, B dijadikan tersangka karena diduga melakukan tindak pidana penyelewengan BBM bersubsidi. Berdasarkan penyelidikan pihak kepolisian, pelaku diduga melakukan penyelewengan BBM bersubsidi tersebut dengan modus melansir BBM subsidi itu dari sejumlah SPBU yang ada di Kota Padang untuk dijual eceran di wilayah Bungus. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 7 jirigen berkapasitas 10 liter berisi biosolar, 3 dirigen berkapasitas 35 liter berisikan biosolar, dan 52 dirigen berkapasitas 35 liter berisikan Pertalite. Jadi informasinya dari masyarakat bahwa ada warung yang menyelundupkan atau menimbun BBM jenis solar dan biosolar dan Pertalite, kemudian dilakukan penyidikan dan dilakukan penangkapan dan didapatkan dari TKP itu ratusan biosolar dan ratusan juga Pertalite yang disubsidi oleh pemerintah. Adapun TKP-nya itu di Bungus, Teluk Kabung. Akibat perilakunya, pelaku terancam dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Redo Jayusman, TVRI, Sumatera Barat. Polisi dari Satuan Reserse Kriminal Polres Pariaman tengah memburu 2 orang pelaku penembakan pedagang emas yang terjadi di Malai Tigo Koto, Sungai Garinggiang, Kabupaten Padang Pariaman. Sementara kini korban bernama Ifgi Firman dirawat di Rumah Sakit M. Jamil Padang untuk upaya pengeluaran peluru yang bersarang di paha korban. Inilah Ifgi Firman, 42 tahun, korban penembakan oleh pelaku perampokan di Malai Tigo Koto, Sungai Garinggiang, Kabupaten Padang Pariaman, yang awalnya dilarikan ke RSUD Pariaman sebelum akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum M. Jamil Padang. Terlihat korban terbaring kesakitan dengan kondisi tertembak di bagian perut dan paha. Kasat Reskrim Polres Pariaman, AKP Muhammad Arfi, mengatakan polisi tengah memburu 2 orang pelaku penembakan pedagang emas yang terjadi di Malai Tigo Koto, Sungai Garinggiang, Padang Pariaman. Kejadian ini menurut Muhammad Arfi adalah pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api. Korban mendapatkan luka tembak di bagian perut, ditembak sebanyak 2 kali, namun tembakan yang berhasil mengenai perut dan paha, sehingga peluru bersarang di paha korban. Korban Ifgi Firman sehari-harinya merupakan pedagang emas di salah satu toko di Pasar Sungai Garinggiang, bersama istri yang juga berjualan baju di pasar yang sama. Kejadian bermula saat pasangan ini bergegas untuk pulang dan bersiap menutup tokonya karena sudah sore. Korban bersama istri dan 1 anaknya pulang ke rumah menggunakan sepeda motor. Lalu 200 meter sebelum sampai di rumah, orang yang tidak dikenal mendatangi korban dan menyeret
korban dengan menggunakan sepeda motor. Sehingga korban dan istri beserta anaknya jatuh dari sepeda motor, kemudian pelaku merampas tas milik istri korban. Berdasarkan keterangan dari istri korban, tas tersebut hanya berisi uang sebanyak Rp120.000 dan 1 unit telepon genggam. Sementara emas yang dibawa korban dapat diselamatkan. Ya, pada hari ini, siang ini, anggota masih dilaporkan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaku pencurian dengan senpi ini. Ya, kejadiannya pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan senpi, di mana korban mengalami luka tembak di bagian perut dan sampai masuk ke paha. Sekarang korban dirujuk ke RSUPM Jamil Padang. AKP Muhammad Arfi menjelaskan, saat ini petugas sedang melakukan penyelidikan dengan melakukan koordinasi bersama Polres Solo yang juga pernah menangani kasus serupa dan juga mendapatkan backup dari Diskrimum Polda Sumatera Barat untuk memburu pelaku. Dari Kota Pariaman, Abdul Syaril, TVRI Sumatera Barat. Saudara, 4 dari 6 remaja begal HP menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polres Pariaman ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Pariaman di daerah Lubu Aluang. Dari tangan pelaku, saudara, polisi menyita sejumlah handphone, sementara senjata tajam belum ditemukan karena dibuang pelaku. Polres Pariaman menangkap 4 pelaku begal telepon genggam yang beraksi di wilayah hukum Polres Pariaman di Lubu Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Keempat tersangka ini berinisial masing-masing RS 18 tahun, P 19 tahun, ARS 17 tahun, dan R 16 tahun. Mereka melakukan aksi begal ponsel ini sekitar 4 bulan lalu pada 4 orang korban yang sedang tertidur di kapal kawasan Muara Pantai Gandoria, Pariaman Tengah. Kasat Reskrim Polres Pariaman AKBP Muhammad Arfi mengatakan keempat pelaku tersebut diamankan setelah menjalankan aksinya 4 bulan lalu. Pelaku berjumlah 6 orang dan baru 4 pelaku yang ditangkap. Dari 4 pelaku, 2 diantaranya masih di bawah umur. Arfi menjelaskan, kejadian bersama saat 6 tersangka ini datang membawa celurit dan membangunkan korban yang tengah tertidur. Saat terbangun, korban kaget, ternyata sudah ada 6 tersangka yang diantaranya memegang celurit. Melihat situasi itu, 1 korban lari, sedangkan 3 lainnya coba mempertahankan diri. Akibatnya 3 korban tersisa dihajar habis-habisan oleh ke-6 pelaku. Ponsel mereka juga diambil paksa sebanyak 3 unit. Di bawah jembatan Gopal, Kota Pariaman, lebih kurang 4 bulan yang lalu, di mana korbannya adalah remaja juga yang sedang tidur di bawah jembatan tersebut. Kemudian datang pelaku ini sebanyak 6 orang dari daerah Lubu Alung dengan senjata tajam, kemudian menyerang korban ini karena sebelumnya ada permasalahan perselisihan, sehingga korban ini melarikan diri dan kemudian HP-nya diambil sebanyak 3 buah. Akibat perbuatannya, ke-6 tersangka dijerat dengan pasal 365 pencurian dengan senjata tajam dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kota Pariaman, Abdul Syaril, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat memeriksa Bupati Kabupaten Pasaman, Sabar AS, terkait dugaan maladministrasi penonaktifan sementara Sekretaris Daerah Mara Onda. Pemeriksaan itu dilakukan atas dasar adanya laporan yang diterima Ombudsman beberapa waktu yang lalu. Kebijakan Bupati Pasaman, Sabar AS saat masih menjabat sebagai PLT Bupati dengan memberhentikan sementara Sekretaris Daerah Mara Onda dari jabatannya berujung pelaporan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Kebijakan itu diduga menyimpang dari prosedur. Dampak dari kebijakan tersebut, hingga saat ini jabatan Sekretaris Daerah juga masih dijabat oleh PLH. Sementara pemberhentian sementara Mara Onda yang disebut sedang diperiksa karena berkasus masih belum ada kejelasan. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Yefri Heriani mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan adanya dugaan maladministrasi terkait pemberhentian sementara Sekda Kabupaten Pasaman Mara Onda. Ombudsman juga memutuskan untuk langsung ke lapangan dalam upaya pemeriksaan awal dengan menemui langsung Bupati Pasaman di kantornya. Menurut Yefri, pemeriksaan terhadap Bupati Pasaman itu dilakukan setelah Ombudsman memverifikasi laporan dugaan maladministrasi tersebut. Pemeriksaan Sabar AS juga dihadiri oleh sejumlah perangkat daerah lainnya. Prosesnya berjalan lancar, Bupati menjelaskan segala sesuatunya gitu ya, terkait dengan beberapa pertanyaan yang kami sampaikan dalam rangka pemeriksaan tersebut.
Selain Bupati, apa ada pihak lain yang kita periksa ini, Bu? Ke depan tentu ada pihak terkait yang akan diperiksa gitu ya, karena memang tentu terkait dengan tindakan ini ada pihak-pihak terkait yang juga sudah pernah melakukan komunikasi, koordinasi terkait dengan tindakan pembebasan sementara ini atas tugas sebagai sekda gitu ya, dan nanti kami akan lanjutkan termasuk nanti gubernur. Diketahui sebelumnya diberhentikan dari jabatan Sekretaris Daerah Mara Onda dan Sabar AS juga sempat berpolemik. Bahkan sebagai PLT Bupati, Sabar AS sempat melarang Kepala OPD dan ASN bertemu langsung dengan Mara Onda dan menempatkan personil Satpol PP di depan ruang Sekda untuk pemantauan. Kemudian polemik juga berujung pemberhentian sementara Mara Onda sebagai Sekda dengan alasan sedang diperiksa karena berkasus. Namun hingga saat ini belum ada penjelasan dari Inspektorat terkait kasus apa yang disangkakan terhadap Mara Onda tersebut. Dari Kabupaten Pasaman, Zulfikar, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda pariwara berikut, kami akan menyajikan informasi menarik lainnya, di antaranya tentang nilai konsumsi Kota Padang tertinggi di Sumatera Barat. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Bagi tanggapan PT Rencana bagus. Abu yang banyak pagi tadi. Sama Pak Mai, Pak Mai. Susah kita. Apa lah? Nah, kita ini kan mau pemilu nih Bapak. Ya betul bulan 2. Mana kalau kita pilih pemimpin yang pro nelayan. Coba ya. Setuju ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kedengaran ngomong-ngomong tentang pemimpin. Kenapa susah? Kalau saya pilih aja yang ini. Saya? Yang ini. Oh yang ini. Iya. Oh saya enggak itu Pak. Apa itu janji-janji yang ada? Kita perlu milih pemimpin yang pro nelayan ya Pak Mai ya. Pemimpin yang ini berubah semuanya, memperhatikan rakyat, memperhatikan nelayan, itu maunya. Alah, cuma janji-janji itu Pak Adang, nggak ada buktinya. Mana buktinya? Ayo kita buktikan saja nanti 14 Februari. Ayo, siapa takut? Ayo. Saya dulu Pak Mai. Stop, anak muda. Bapak, jadikan pemilu ajang persaingan sehat, bukan permusuhan. Ayo, sukseskan pemilu tahun 2024. Pemilu damai, bangsa bersatu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta? Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan Capres-Cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara.
Suara rakyat, suara pemilu. Halo, aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Anda kembali di Sumatera Barat hari ini. Saudara, hasil survei biaya hidup 2022 dari 4 lokus yang dijadikan sampel, Kota Padang menjadi kota yang tertinggi pola konsumsi rata-rata per bulan, yakni mencapai 8.577.000. Hasil survei biaya hidup ini juga dijadikan sebagai salah satu indikator utama dalam penghitungan indeks harga konsumen dan inflasi. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat memaparkan hasil survei biaya hidup 2022. Ada 4 daerah yang menjadi sampel penelitian, yakni Kota Padang, Bukit Tinggi, Pasaman Barat, dan Darmasraya. Kabupaten Pasaman Barat dan Darmasraya dipilih pemerintah pusat menjadi keterwakilan daerah non-perkotaan, sehingga didapat lapotret konsumsi masyarakat Sumatera Barat. Pola konsumsi di 4 lokus tersebut menggambarkan konsumsi di Sumatera Barat. Pola konsumsi inilah yang menjadi salah satu pertimbangan utama penghitungan harga konsumen atau inflasi. Dari 4 daerah yang diteliti, Kota Padang menjadi daerah dengan konsumsi rata-rata rumah tangga tertinggi, yakni mencapai Rp8.577.000, sementara Bukit Tinggi Rp7.780.000 dan Pasaman Barat Rp5.240.000, serta Darmasraya Rp5 jutaan. Pola konsumsi dari masyarakat terutama di 4 lokus itu nanti akan menggambarkan pola konsumsi di Sumatera Barat, dan pola konsumsi ini kan menjadi salah satu penimbang utama dari penghitungan indeks harga konsumen untuk inflasi gitu. Di 4 lokus mana saja Pak? Kalau yang lama ada 2 di Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi, terus di tahun ini ada 2 lokus baru yaitu di Pasaman Barat dan di Darmasraya. Kita mengambil 4 daerah. Survei biaya hidup dilaksanakan setelah terjadi pola perekonomian drastis pasca pandemi. SBH terakhir dilakukan pada tahun 2018, sehingga dengan adanya SBH tahun 2022, IHK di 4 daerah dapat menunjukkan pola konsumsi dan penentu inflasi. Delima Febrian, Nurul Kolbi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kota Padang menampung kiriman sampah dari Kota Bukit Tinggi dan Payakumbuh di TPA Ayadingin maksimal selama 60 hari sejak 3 Januari 2024 dengan tonase sampah maksimal 6.400 ton. Berdasarkan catatan dari DLH Kota Padang, kiriman sampah dari Bukit Tinggi dan Payakumbuh mencapai 105 hingga 110 ton per hari. Hingga saat ini TPA Ayadingin Kota Padang masih menerima sampah kiriman dari Kota Bukit Tinggi dan Payakumbuh pasca ditutupnya TPA Regional Payakumbuh akibat longsor. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Fadelan Fitra Masta mengatakan, Pemko Padang hanya akan menampung kiriman sampah maksimal selama 60 hari terhitung sejak 3 Januari 2024 dengan tonase sampah maksimal 6.400 ton. Jumlah tersebut jika diakumulasikan sama dengan jumlah produksi sampah 10 hari di Kota Padang. Artinya dengan adanya sampah kiriman ini membuat umur layanan TPA Ayadingin berkurang selama 10 hari. Produksi sampah di Kota Padang sendiri mencapai 640 ton dalam sehari. Berdasarkan catatan dari DLH Kota Padang, sampah kiriman dari Bukit Tinggi setiap harinya mencapai 14 truk dengan volume sampah sekitar 70 ton.
Sementara volume sampah kiriman dari Payakumbuh rata-rata 35 ton per hari. Meski demikian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang memastikan TPA Ayedingin masih dapat menampung sampah kiriman dari Bukit Tinggi dan Payakumbuh hingga awal Maret 2024. Kita membatasi bantuan untuk menerima sampah ini selama maksimal 60 hari ke depan. Nah, itu juga di perjanjian tersebut juga disebutkan bahwa tonase maksimal itu adalah 6.400 ton untuk selama 2 bulan tersebut. Nah, untuk sampah Bukit Tinggi dan Payakumbuh selama 60 hari tersebut kita menampung maksimal 6.400 ton per hari. Artinya selama 2 bulan kita membantu Payakumbuh dan Bukit Tinggi, itu nilai tonase sampahnya sama dengan sampah Kota Padang selama 10 hari. Kadis Lingkungan Hidup Kota Padang menambahkan, jika sebelum 60 hari tonase sampah kiriman sudah mencapai batas tampung yakni 6.400 ton, maka pemerintah Kota Padang akan berhenti menerima sampah kiriman dari 2 kota tersebut. Bima Prasetya, Tuasaman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Satpol PP Kota Padang bersama Dinas Sosial Kota Padang meninjau lokasi tunawisma yang diduga tinggal di bawah kolong jembatan. Saat sampai di lokasi, tim tidak menemukan tunawisma tersebut, sementara gubuk yang diduga dibuat oleh tunawisma tersebut ditertibkan dan diamankan oleh petugas. Menyikapi laporan dari masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Padang bersama Dinas Sosial Kota Padang melakukan peninjauan ke lokasi tunawisma yang diduga tinggal di bawah kolong jembatan, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Sesampainya di lokasi, Satpol PP Kota Padang bersama tim gabungan tidak mendapati adanya penghuni yang tinggal di bawah jembatan tersebut. Tim gabungan hanya menemukan gubuk tunawisma berupa spanduk yang disekat, bantal dan kasur, serta beberapa helai kain yang kemudian ditertibkan dan diamankan di Mako Satpol PP Padang. Menurut keterangan warga sekitar yang tinggal di gubuk tersebut adalah seorang laki-laki berusia sekitar 60 tahun. Bermula dari kita mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar bahwa adanya aktivitas di bawah jembatan Marapalam, yaitu terindikasi seorang pria parubaya yang kira-kira berumur 60 tahun menempati lokasi tersebut. Dan untuk itu kita dengan Satpol PP dan juga Dinas Sosial langsung menuju ke lokasi untuk melaksanakan peninjauan. Dan setelah dilaksanakan di sana, kita tidak menemui pria tersebut karena mungkin sedang melakukan aktivitas di luar atau bagaimana. Dan untuk selanjutnya daerah tersebut kita bersihkan karena sudah ditutupi oleh kain-kain dan kita lakukan pembersihan supaya kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Satpol PP Kota Padang belum bisa memastikan apakah yang tinggal di kolong jembatan ini tunawisma atau hanya seorang gelandangan yang sifatnya tinggal sementara. Masyarakat sekitar juga diminta untuk dapat melaporkan ke pihak kelurahan atau Satpol PP jika seandainya yang bersangkutan kembali datang ke tempat tersebut untuk dicarikan solusi. Bima Prasetya, Tuasaman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Kita ke informasi lain, saudara. Karyawan dan karyawati di lingkungan LPP TVRI Sumatera Barat yang terdiri dari PNS, PBPNS, dan P3K melakukan penandatanganan fakta integritas. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar pegawai LPP TVRI Sumatera Barat terhindar dari praktik KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai LPP TVRI Sumatera Barat yang terdiri dari PNS, P3K, dan PBPNS hari ini menandatangani fakta integritas. Penandatanganan fakta integritas ini merupakan salah satu upaya agar karyawan dan karyawati LPP TVRI Sumatera Barat berintegritas dan terhindar dari praktek KKN. Karena dalam fakta integritas tersebut berisikan 6 poin, antara lain berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Karyawan LPP TVRI Sumatera Barat berkomitmen untuk bersikap jujur, transparan, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Kemudian senantiasa berusaha memenuhi standar kerja dan meningkatkan kompetensi. Dalam fakta integritas tersebut juga terdapat poin yang isinya menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di lingkungan LPP TVRI Sumatera Barat serta menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
Ini adalah merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan setiap tahun, di mana kita seluruh ASN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku harus menandatangani pernyataan atau janji dalam bentuk fakta integritas kepada diri sendiri, lembaga, dan juga kepada kita semua. Di mana dalam pernyataan atau janji ini merupakan bagaimana kita berkomitmen ya untuk bisa melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan baik, jujur, amanah ya, profesional. Kemudian juga kita bagaimana kita berkomitmen untuk bisa menghindari praktek-praktek KKN ya. Penandatanganan fakta integritas ini diharapkan ASN, PBPNS ataupun P3K dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan juga memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang dibebankan, dan juga tetap harus berkomitmen untuk tidak melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Diharapkan ke depan karyawan LPP TVRI Sumatera Barat dapat melaksanakan tugas dan fungsinya serta amanah dengan tugas yang diemban. Novika Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita saksikan informasi mengenai tahapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang telah kami rangkum dalam segmen Cerdas Memilih. Ketua KPU Sumatera Barat menyatakan tantangan yang dihadapi KPU saat ini yakni memastikan kebutuhan jaringan internet di TPS pada hari pemungutan suara dalam mengakses sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Pasalnya saat ini, saudara, terdapat ribuan TPS yang tersebar di 12 kabupaten yang masih mengalami kendala jaringan atau berada di daerah blank spot. KPU Sumatera Barat beberapa waktu sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Telkomwitel Sumatera Barat terkait penyediaan jaringan TPS pada hari pemungutan dan penghitungan surat suara. Pasalnya, dari pendataan yang dilakukan KPU Sumatera Barat, masih terdapat 1.000 lebih TPS yang tersebar di 12 kabupaten di Sumatera Barat yang mengalami kendala jaringan atau blank spot. Kondisi ini tentunya sangat menyulitkan petugas KPPS dalam menggunakan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap yang dalam aplikasinya harus menggunakan jaringan internet. Karena hasil pemilihan setelah didata dalam rekap manual yang ditandatangani petugas pemungutan suara serta para saksi akan diupload melalui program sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Untuk itu, KPU Sumatera Barat sangat berharap dukungan dari Telkomwitel dalam penyediaan jaringan di daerah blank spot pada saat hari pemungutan suara. Jadi seluruh kabupaten di Sumatera Barat itu ada daerah blank spotnya, kecuali kota Padang, kota Bukit Tinggi, kota Sawalunto, kota Padang Panjang, kota Pariaman, kemudian kota Solo, kota Padang Panjang, Payakumbuh. Nah itu clear, nggak ada blank spot. 12 kabupatennya, setiap kabupaten itu ada TPS-nya yang blank spot, yang jumlahnya bervariasi juga. Jadi apa yang kita lakukan Pak bagi daerah yang blank spot ini? Minta dukungan, kemarin kita sudah minta supaya yang berwenang, yang berkompeten, yang terkait dengan internet ini bisa memberikan dukungan sehingga daerah itu pada hari H tidak blank spot. Tidak hanya dukungan Telkomwitel, OPD Diskominfotik Kabupaten Kota juga diharapkan mendukung penyediaan jaringan di daerah blank spot. Delima Febria, Nurul Kolbi, TVRI Sumatera Barat. KPU Kabupaten Pasaman mencatat hingga saat ini masih kekurangan 8.982 surat suara, baik untuk pemilihan DPRD, DPR RI, DPD, ataupun Presiden dan Wakil Presiden. Kekurangan itu disebabkan adanya kekurangan pengiriman dan rusak. Setelah menyelesaikan sortir dan lipat selama 6 hari, KPU Kabupaten Pasaman mencatat sebanyak 4.650 surat suara rusak. Kondisi ini menyebabkan kekurangan surat suara untuk di Kabupaten Pasaman bertambah menjadi 8.982 surat suara. Sebelumnya, KPU Kabupaten Pasaman juga mencatat terdapat kekurangan surat suara yang diterima sebanyak 4.332 surat suara. Ketua KPU Kabupaten Pasaman, Taufik, mengatakan untuk surat suara yang masih belum terpenuhi karena rusak dan kekurangan pengiriman sudah dilaporkan kepada KPU Provinsi untuk diteruskan kepada KPU RI, sehingga kekurangan tersebut dapat segera ditambah.
Untuk sortir dan lipat sebenarnya secara timeline KPU RI itu memberikan waktu kepada kita maksimal 10 hari. Alhamdulillah kita menyelesaikannya dengan 6 hari. Iya, jumlah surat suara yang rusak itu sejumlah 4.560. Kemudian jumlah surat suara yang kurang kirim itu sejumlah 4.422. Jadi memang kebutuhan kita untuk surat suara itu di 8.982. KPU Kabupaten Pasaman berharap kekurangan surat suara bisa lebih cepat diatasi sehingga tidak mengganggu proses distribusi nantinya. Terlebih di Kabupaten Pasaman juga terdapat beberapa daerah yang sulit dijangkau karena jauh dan akses jalan rusak akibat bencana alam. KPU juga meminta agar pemerintah daerah segera mencarikan solusi terkait akses jalan yang rusak akibat bencana alam tersebut, sehingga pendistribusian logistik pemilu tahun 2024 berjalan lancar. Demikian laporan Zulfikar, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Bawaslu dan KPU Kota Payakumbuh bersama tim gabungan melakukan penertiban atau pembongkaran terhadap baliho besar calon anggota legislatif yang dipasang di tempat-tempat atau zona hijau di sepanjang pusat Kota Payakumbuh. Baliho besar itu, saudara, dibongkar setelah petugas Bawaslu melakukan inventarisir. Penertiban atau pembongkaran terhadap alat peraga kampanye calon anggota legislatif berbagai tingkatan yang dipasang di zona hijau di sepanjang Jalan Ayani Kota Payakumbuh dilakukan Bawaslu dan KPU bersama tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Polri, Perhubungan, dan Panwascam serta PKD dilakukan di beberapa titik terlarang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU Kota Payakumbuh nomor 108 tahun 2023 tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam pemilihan umum tahun 2024. Banyaknya baliho caleg dengan ukuran besar serta dipasang di tempat yang cukup tinggi. Petugas yang melakukan pembongkaran menggunakan kren. Meski cukup sulit dan waktu pembongkaran cukup lama, petugas berhasil membongkar baliho anggota DPR RI yang saat ini kembali mencalonkan diri. Pembongkaran terhadap baliho yang dilakukan tim gabungan juga dilakukan terhadap baliho berukuran kecil yang juga dipasang di zona yang tidak sesuai dengan PKPU. Penertiban yang dilakukan tersebut serentak dilakukan tim lainnya yang dibagi dalam beberapa kelompok. Kita berangkat dahulu sebelumnya dari inventarisir yang didata oleh kawan-kawan di kecamatan mengenai alat-alat peraga yang tidak sesuai dengan peraturan. Di antaranya itu ada yang alat-alat peraga yang ditempatkan pada pepohonan, fasilitas umum, jalan-jalan jalur hijau, yang mana itu telah ditetapkan juga oleh peraturan PKPU. Ada poin-poinnya di sana sudah dijelaskan, dan kita juga telah memberikan himbauan kepada partai politik beserta pemilu untuk tidak melakukan aktivitas kampanye di wilayah-wilayah sudah dilarang oleh KPU. Selain di zona yang tidak sesuai dengan PKPU nomor 108 tahun 2023 tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam pemilihan umum tahun 2024, penertiban juga dilakukan oleh tim terhadap baliho atau spanduk yang dipasang di tiang listrik maupun pepohonan. Dalam penertiban atau pembongkaran yang dilakukan, tim gabungan di Ahmad Yani itu sempat mendapat penolakan dari caleg DPRD Kota Payakumbuh. Menurut caleg tersebut, ia tidak pernah mendapatkan pemberitahuan terkait penertiban yang akan dilakukan, namun setelah dijelaskan oleh Bawaslu, caleg tersebut memahami penertiban yang dilakukan. Dalam penertiban itu, selain baliho caleg, tim gabungan juga menertibkan baliho presiden dan wakil presiden. Penertiban itu dilakukan setelah pemberitahuan yang disampaikan, namun tidak ditanggapi. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai menghimbau peserta pemilu 2024 untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye secara mandiri sesuai ketentuan yang berlaku. Alat peraga kampanye yang masih menyalahi aturan ini dikhawatirkan berpotensi mengganggu kenyamanan pengguna jalan raya, bahkan mengakibatkan musibah atau kecelakaan. Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Perius Sabagalit mengajak peserta pemilu agar taat dalam pemasangan alat peraga kampanye sesuai keputusan KPU nomor 87 tahun 2023 terkait lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Meskipun hingga saat ini belum ada laporan dari peserta pemilu terkait APK, namun berdasarkan hasil pengawasan di lapangan ditemukan beberapa APK yang lokasi pemasangannya tidak sesuai ketentuan.
Ketentuan pemasangan alat peraga kampanye diantaranya berjarak 2 meter dari fasilitas umum dan bahu jalan, zona hijau di Kecamatan Sipora Utara dari kawasan perkantoran Kabupaten kilometer 4 sampai Simpang SP2 dan radius 50 meter dari Simpang Mapadegat. Kemudian jarak antara APK 3 meter. Berdasarkan pantauan beberapa APK yang melanggar ketentuan seperti keberadaan APK di zona hijau Simpang Mapadegat yang merupakan kawasan perkantoran, kemudian jarak antar APK di SP2 kurang dari 3 meter. Sebelumnya Bawaslu telah memberikan surat teguran kepada peserta pemilu untuk menertibkan alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan atau zona. Jika masih ditemukan APK yang tidak sesuai ketentuan, selanjutnya beberapa hari ke depan Bawaslu akan melakukan penertiban APK dan akan diinventarisir pihak Bawaslu. Selanjutnya pengawasan APK di kecamatan lainnya bekerja sama dengan pihak Forkopincam dan Bawaslu. Hingga 10 Februari mendatang, pemasangan APK peserta pemilu masih diizinkan, namun tetap mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat. Saudara, semakin dekatnya hari pemungutan suara pada pemilu tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok menyiapkan ratusan anggota PPK dan PPS untuk gencar dan serius agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan. Selain itu, petugas penyelenggara harus profesional dalam menjalankan tugas dan wewenang serta harus berintegritas. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok mempersiapkan seluruh anggota panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara untuk semakin gencar dan serius dalam melaksanakan tugas. Hal tersebut berhubungan dengan semakin dekatnya hari pemungutan suara pemilu 2024 pada 14 Februari nanti. Diketahui sebanyak 70 orang anggota PPK dari 14 kecamatan dan 222 anggota PPS dari 74 nagari di Kabupaten Solok ditegaskan agar kegiatan dilakukan sesuai dengan aturan tahapan yang telah ditetapkan. Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Hasbullah Al-Komar mengatakan untuk menjaga kualitas demokrasi harus dimulai dari pihak penyelenggara. Untuk itu petugas penyelenggara harus profesional dalam menjalankan tugas dan wewenang serta harus berintegritas. Sementara itu dengan semakin dekatnya hari pencoblosan maka akan banyak kegiatan dilakukan oleh pihak penyelenggara. Untuk itu seluruh petugas diimbau menjaga kesehatan seperti menjaga pola tidur dan pola makan. Hal tersebut dilakukan agar nantinya tidak mengganggu tahapan pelaksanaan pemilu. Yang pertama itu mempersiapkan kawan-kawan kita di Badan Pokok, menegaskan kepada mereka bahwa pelaksanaan hari pemungutan suara itu sudah dekat, tinggal 21 hari lagi. Jadi kalau sudah 21 hari ini kawan-kawan harus ditegaskan bahwa tidak ada lagi waktu untuk bermain. Ini kita kerja untuk tahapan penyelenggaraan ini benar-benar sesuai dengan aturan dan tahapan yang telah ditetapkan. Di samping itu, selain melakukan persiapan yang matang terkait logistik dan bimbingan kepada seluruh anggota penyelenggara, pihak KPU dalam waktu dekat juga akan melakukan pelantikan KPPS dan akan mentraining petugas KPPS dimulai tanggal 26 hingga 29 Januari nanti. Demikian laporan Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Setelah menyelesaikan proses rekrutmen dan screening, KPU Pasaman Barat akan melantik 9.002 orang petugas KPPS di 90 nagari. Saat pelantikan KPPS dan PPS juga diagendakan akan menanam pohon serentak. Persiapan SDM penyelenggara pemilu di tingkat TPS di Pasaman Barat hampir rampung. Besok KPU Pasaman Barat akan melantik 9.002 orang KPPS yang tersebar di 90 nagari. PPS akan melakukan pelantikan secara serentak. Anggota KPPS yang direkrut juga sudah selesai melakukan screening dan upload dokumen. Rencananya KPPS dan PPS juga melakukan tanam pohon serentak sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan. Komisioner KPU Pasaman Barat Afizul Fahmi mengatakan persiapan SDM di 1.286 TPS dengan masing-masing 7 KPPS sudah maksimal. Petugas akan melakukan pelantikan besok di tingkat PPS. Semua KPPS yang dilantik diminta bekerja maksimal dan menjunjung tinggi integritas sebagai penyelenggara pemilu. KPPS akan mendapatkan beberapa kali BIMTEK dan PPS diawasi oleh PPK bersama KPU. Sudah melaksanakan tahapan input mandiri mulai dari screening calon anggota KPPS juga sampai tahapan input mandiri ke akun Siakba. Maka di sini dari data yang kita dapatkan secara khusus ya dari 9.002 ini sudah memenuhi. Kapan rencana pelantikan dan siapa yang melantik? Insya Allah kita akan pelantikan serentak seluruh Indonesia ya, juga Pasaman Barat itu nanti di tanggal 25 Januari dan dalam hal ini akan dilantik
oleh ketua PPS mewakili mengatasnamakan ketua KPU Kabupaten Sumatera Barat. Hingga saat ini persiapan penyelenggaraan dan logistik pemilu sudah maksimal. Bahkan logistik surat suara sudah dilipat dan dalam proses lanjutan oleh tim. KPPS akan menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan pemilu nanti. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Adisaputra, TVRI Sumatera Barat. Sumatera Barat hari ini, usai jeda pariwara berikut kami akan menyajikan informasi menarik lainnya, di antaranya tentang tingkatkan ekonomi daerah melalui pemanfaatan potensi desa. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anak si Mida, cucu Teh Roy, nampak kitik sekali dah ambo. Tingjan penting dulu ya nda. Aku sebenarnya santing kok. Ya, pada suka ambilan balik. Iyo, cok banget tuh. Pasunyo bulan pasang baru paling kini lah paling lo balik. Iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang terbaik. Posyandu dekat sini di mana? Sajak dari. Makasih ya. Sehat yang kini mah. Dia banyak-banyak makan Yen. Apalagi kau sudah lama layan. Wih, gampang Yen. Bata diet lah diet. Insya Allah anak ambo aja asi eksklusif 6 bulan. Benjamin ambo aja asi eksklusif juga main. Sampai kini imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas kini hingga nanti. Betul sekali Ibu-Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, jangan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak. Pertama, kalau adonan new diet supaya budinya gol balik, mbak tuh Pak. Yo, ado pulo tuh ibu yang ndak nio magi anaknya asi, mbak tuh Pak. Nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan, karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan capres-cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu.
kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih Anda masih bersama kami. Masyarakat Kecamatan Palupuah berharap jalan bekas longsor yang terjadi 1 bulan silam di Jalan Lintas Bukit Tinggi Pasaman bisa diperbaiki secepatnya sebab mengganggu lalu lintas bahkan sempat mengakibatkan pengendara jatuh. Beginilah kondisi jalan terjal yang diakibatkan longsor 1 bulan yang lalu. Memakan setengah jalan di Kenagarian Sitingkai, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, sehingga mengakibatkan arus lalu lintas terganggu. Salah seorang masyarakat Anto mengatakan saat ini jalan yang merupakan jalan lintas Bukit Tinggi Pasaman, walaupun sudah dibuatkan pagar pembatas, namun beberapa pengendara masih banyak yang mengalami kecelakaan yang diakibatkan jalan tersebut. Masyarakat khawatir karena jika dibiarkan terlalu lama bisa mengakibatkan kondisi jalan semakin parah dan membahayakan keselamatan pengendara. Saat ini kondisi jalan masih labil dan material longsor masih berada di tepi jalan. Capek kan, capek diperbaiki jalannya kan, di jam kan, jadi jalan raya kan bisa lancar aja kan. Ini sudah berapa lama Pak dibiarkan? 1 bulan kurang, lebih kurang 1 bulan. Anto berharap pemerintah bisa mencarikan solusi untuk memperbaiki jalan secepatnya sehingga mobilitas masyarakat kembali lancar. Dari Kabupaten Agam, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, guna melanjutkan pembangunan di Kepulauan Mentawai, pemerintah desa diajak mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan mempertimbangkan isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025, pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menggelar konsultasi publik bersama seluruh stakeholder terkait guna menyerap masukan, ide, gagasan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya di desa masing-masing. PJ Bupati Kepulauan Mentawai Fernando Jongguran Simanjuntak mengatakan 5 potensi yang difokuskan untuk peningkatan ekonomi masyarakat diantaranya sektor peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Selama ini potensi tersebut cukup besar namun belum tergarap dan dikelola secara maksimal. Masyarakat di setiap desa didorong untuk mampu memanfaatkan potensi lahan tidur, laut, hutan, dan objek wisata sehingga berdampak pada pendapatan asli daerah dan peningkatan ekonomi warga. Selanjutnya dalam sektor produksi, PJ Bupati Kepulauan Mentawai menekankan kepada pemerintah desa agar mendorong subsektor komunitas unggulan yang sudah berkembang dan eksis, memanfaatkan potensi lahan untuk pertanian dan peternakan maupun budidaya perikanan dengan intervensi pemerintah dan warga yang memiliki kemampuan menyediakan benih bibit unggul dan teknologi terapan unggulan. Kemudian perlu adanya hilirisasi dengan mempersiapkan pemasaran, menjembatani melalui digitalisasi promosi, menyiapkan pelaku usaha, sosialisasi, cara pengolahan yang baik, dan ketersediaan akses transportasi dan infrastruktur. Selanjutnya, berdasarkan data yang dihimpun, target pendapatan asli daerah tahun ini sebesar 57 miliar rupiah dari capaian tahun lalu 47 miliar rupiah. Tingkat pengangguran terbuka di Mentawai menurun menjadi 1,33% dari tahun 2022 1,39% dan angka kemiskinan turun menjadi 13,72% dari 13,97% pada tahun 2022. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat. Menekan jumlah kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres 50 Kota, pihak kepolisian mendorong peran orang tua lebih ditingkatkan karena peran orang tua sebagai orang terdekat dalam keluarga dinilai lebih mengetahui karakter anak-anak mereka. Selain itu, polisi juga mendorong peranan masyarakat, termasuk mencegah terjadinya peredaran narkoba di lingkungan tempat tinggalnya.
Kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba tiap tahunnya di wilayah hukum Polres 50 Kota terus mengalami peningkatan. Tidak saja dari kasus, namun dari jumlah tersangka dan barang bukti yang ditangkap pihak kepolisian, sementara terkait usia pelaku didominasi oleh mereka yang masih berusia sekolah atau produktif. Bahkan pihak kepolisian juga pernah menangkap peserta didik dalam kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis ganja kering. Dari data pihak kepolisian pada tahun 2022 lalu, jumlah barang bukti narkoba jenis ganja kering yang disita sekitar 8 kg dan tahun 2023 naik menjadi 57 kg. Pada tahun 2022 terdapat 37 kasus dengan 47 tersangka dan tahun 2023 47 kasus dengan jumlah tersangka 57 orang. Untuk itu perlu peningkatan dan pengawasan dari berbagai pihak, terutama peran orang tua di rumah. Ya, kepada setiap keluarga yang untuk bisa menjaga anak-anaknya. Ya, karena indikasi penyalahgunaan narkotika tahun kemarin sudah sampai dengan jaringan anak sekolah tingkat SMA, dan kita juga pernah mengamankan anak SMP penyalahgunaan narkotika. Nah, kita berharap agar peran orang tua lebih bisa intens lagi mengawasi dan memberikan bimbingan edukasi kepada anak-anaknya agar terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Sementara pada tahun 2024 ini pihak kepolisian menggagalkan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis ganja kering asal Sumatera Utara. Dari pengungkapan itu, polisi menangkap 3 orang tersangka. Mirisnya dari 3 tersangka itu terdapat 1 orang yang berusia 17 tahun. Kedepan selain peran orang tua, masyarakat dan guru di sekolah, semua pihak diharapkan bisa semakin peduli terhadap keluarga, masyarakat dan lingkungan tempat tinggal, sehingga tidak memberi ruang terhadap pelaku narkoba. Dari Kabupaten 50 Kota, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, sekolah yang menggelar event olahraga berharap pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan atau Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga memberikan perhatian sehingga pelaksanaan berbagai jenis event olahraga bisa digelar lebih maksimal ke depannya. Sementara itu, saudara, diharapkan sekolah juga mendorong dilaksanakannya pertandingan tingkat kota atau provinsi oleh Dinas Pendidikan atau Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Tahun 2024, sejumlah sekolah di Payakumbuh terus memaksimalkan pembinaan terhadap peserta didik, termasuk pembinaan olahraga. Salah satunya dengan menggelar pertandingan olahraga untuk menyiapkan atlet yang siap mengikuti berbagai event, baik tingkat kota, provinsi maupun nasional. Selain untuk menyiapkan atlet untuk mengikuti berbagai pertandingan, kedepannya sekolah berharap semakin banyak peserta didik yang gemar berolahraga, sehingga kedepannya bisa menyalurkan hobi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan ataupun Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Dukungan tersebut bisa dilakukan dengan memperbanyak fasilitas olahraga, menggelar event antar sekolah maupun tingkat provinsi Sumatera Barat, sehingga bisa lebih banyak diikuti oleh peserta. Kami berharap pemerintah melalui Dinas Pendidikan mendukung kegiatan ini secara maksimal supaya skopnya kita bisa tingkatkan lagi ke tingkat Sumatera Barat. Insyaallah SMP RJ komitmen untuk menggelar setiap tahunnya acara kegiatan basket di SMP Islam Radul Hujana. Selain sebagai wadah untuk menyalurkan hobi positif, olahraga juga untuk menyiapkan dan mencari bibit atlet yang siap untuk mengikuti berbagai pertandingan di berbagai tingkatan. Pelajar yang mengikuti pertandingan bisa bermain dengan baik dan selalu mengedepankan sportivitas. Sekolah berharap pembinaan dan pelatihan secara berjenjang sehingga dapat mencetak atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah. Dari Kota Payakumbuh, Edward, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, selain menayangkan informasi seputar Sumatera Barat, kami juga menginformasikan beberapa kabar dari provinsi lain di wilayah Sumatera yang telah dirangkum dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, petani cabai di Kabupaten Bangka terancam gagal panen karena tanaman mereka diserang penyakit patek. Penyakit patek merupakan penyakit tanaman yang menyerang buah cabai akibat jamur. Salah seorang petani, Kurniadi, mengatakan patek menyerang sejak 2 pekan lalu. Akibatnya 70% dari total 7.000 pohon cabai miliknya rusak dan busuk hingga mengering. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, terlebih saat cuaca hujan sangat mempengaruhi pertumbuhan jamur patek. Para petani mengatakan pertumbuhan cabai juga terganggu dan kualitasnya berkurang karena patek. Selain busuk dan layu, cabai yang diserang patek tidak berwarna merah.
Karena hujan dan penyakit patek, petani memanen lebih awal karena patek memperlambat pertumbuhan cabai. Dalam kondisi normal, petani bisa memanen cabai hingga 700 kg. Namun saat ini hanya bisa menjual 70 kg cabai untuk sekali panen. Kerugian akan semakin banyak jika tanaman yang terkena patek dibiarkan. Untuk itu petani mengatakan tanaman cabai diganti pari atau jagung agar lahan tetap produktif. Demikian tim liputan TVRI Bangka Belitung melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Sumatera Barat hari ini. Saya Rugbiah Natasha. Dan saya Rizky Junadosandi beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.